makanan sesederhana mungkin untuk disajikan dalam acara tersebut. Sambil menikmati panganan yang tersedia, para kelompok tani mulai merumuskan dan memutuskan ada sidepungang untuk dijadikan dasar sebagai pelaksanaan awal kegiatan bercocok tanam. Setelah terjadinya kata sepakat, maka kegiatan Tudang Sipulung pun berakhir. Para petani kembali ke rumah dan mulai bersiap-siap untuk kegiatan awal dalam bercocok tanam. Ini atau matepo galung. Dalam budaya tradisional masyarakat Bugis, kegiatan mapalili atau matepo galung dilaksanakan secara berkelompok dengan menggunakan peralatan sederhana berupa cangkul. Kegiatan ini sekaligus untuk menggemburkan tanah yang akan menjadi media tanam padi pada musim bercocok tanam yang sedang berjalan. Selain menggemburkan tanah, mapalili atau matepo galung juga bertujuan untuk membagi jalan air bagi para petani agar setelah dirasa cukup, para petani pun pulang ke rumah. Kegiatan selanjutnya adalah marakala atau makdompeng. Kegiatan makdakala pada awalnya dilakukan oleh petani dengan menggunakan kerbau atau sapi. Kerbau atau sapi peliharaan akan melakukan tugas makdakala dengan membawa alat yang bernama sakala. Para petani akan mendampingi kerbaunya untuk makdakala. Dalam perkembangan teknologi pertanian, para petani menggunakan traktor atau dompeng yang memiliki efisiensi lebih baik dan lebih cepat. Keluar. Setelah semua lokasi persawahan gembur dan merata, maka kegiatan marakala atau makdompeng dinyatakan telah selesai. Para petani pulang ke rumah dan kemudian kegiatan merendam bibit padi yang telah dipersiapkan sejak panen sebelumnya. Bibit padi yang direndam akan tumbuh menjadi benih-benih padi yang baru. Kegiatan makdeme dapat dilakukan oleh petani laki-laki maupun petani perempuan. Pada umumnya mereka akan menggunakan wadah dan memisahkan bulir-bulir padi yang mengambang yang sudah tidak layak untuk dijadikan benih padi. Dilanjutkan dengan kegiatan Mapano Bine. Kegiatan Mapano Bine adalah membawa bibit padi kemudian disemaikan di lokasi tertentu yang dipilih di sekitar persawahan. Mak Bine atau Mangampuk Bine dilakukan dengan cara menghamburkan benih-benih padi ke lokasi persawahan. Tujuannya adalah benih padi yang kuat akan terseleksi untuk tertanam dengan sendirinya sehingga menghasilkan bibit-bibit padi yang unggul dan bisa bertahan.
saatnya kegiatan mat tanam AC. Kegiatan mat tanam AC adalah memindahkan bine atau benih padi yang telah disemaikan ke lokasi persawahan. Kegiatan ini biasanya diwariskan turun-temurun oleh keluarga. Kegiatan mat tanam AC dilakukan oleh kelompok petani laki-laki maupun kelompok petani perempuan. Secara bekerja sama agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih cepat. Setelah semua benih ditanamkan, maka kegiatan mat tanam AC dinyatakan telah selesai. Para petani akan memulai kegiatan pemupukan atau macomo pada 7 hari pertama dan dilanjutkan dengan 30 hari pertama. Kegiatan macomo diharapkan dapat memberikan nutrisi yang lebih baik kepada padi di lokasi persawahan untuk membantu unsur hara dalam tanah, untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh bibit padi agar tumbuh menjadi padi yang subur, sehat, dan menghasilkan buah padi yang banyak. Kegiatan macomo dilakukan beberapa kali dalam 1 kali masa panen dengan pupuk seperti urea dan NPK. Setelah kegiatan macomo berakhir, kegiatan selanjutnya adalah penyemprotan insektisida atau dalam bahasa Bugis disebut makomporo, yang bertujuan untuk menanggulangi hama dan juga melindungi bulir-bulir padi agar menjadi bulir padi yang sehat dan siap panen dalam keadaan sempurna. Setelah kegiatan macomo dan makomporo selesai, maka petani akan menunggu hingga proses penguningan padi atau pematangan padi terlaksana secara alami. Dalam waktu ini, para petani akan melakukan kegiatan makdongi. Kegiatan makdongi dalam masyarakat suku Bugis tradisional dilakukan dengan beberapa bantuan alat seperti ricing-ricing yang terbuat dari kaleng-kaleng yang diikatkan pada seutas tali dan dibunyikan dengan tujuan untuk mengusir hama burung. Sedangkan lamang-lamang yang terbuat dari kayu akan menimbulkan resonansi suara yang juga berfungsi untuk mengusir hama burung. Tahu-tahu yang biasanya dipasang di pematang sawah berfungsi sebagai pengganti manusia pada saat para petani pulang ke rumah. Tahu-tahu dibuat dari bambu dan dipasangkan baju dan pakaian manusia dengan harapan dapat mengelabui burung agar tidak mendekat ke lokasi persawahan. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus sampai menunggu musim panen tiba. Pada saat sawah mulai menyila, pada saat padi mulai menguning, dan pada saat itulah tanda-tanda panen akan segera dimulai. Sebagian dari kelompok petani akan melakukan tradisi mak pamula yang dimulai dengan ritual adat. Tradisi mak pamula adalah panen di sawah terluar dengan menggunakan alat tradisional yang bernama rakapeng. Alat ini berbentuk seperti cutter dan berguna untuk membantu petani menyeleksi bulir-bulir padi yang telah matang. Di saat lelah, para ibu-ibu dari rumah membawakan rantang sebagai bekal para petani.
ke lokasi persawahan. Mereka menikmati sajian ala kadarnya dari rumah masing-masing. Kegiatan Mak Pamula menandai berawalnya musim panen raya atau yang disebut Lingala. Dalam musim panen raya, para petani akan bekerja sama dan berbondong-bondong untuk melakukan panen secara serentak di lokasi persawahan. Dengan alat tradisional yang bernama sabit atau kandau, mereka pun melakukan panen secara serentak dan kemudian menggunakan alat yang disebut asam pakang untuk memisahkan bulir-bulir padi yang telah matang. Bonggol padi yang telah dipanen akan dihentak-hentakkan pada alat yang disebut asam pakang. Sementara petani lainnya akan mengumpulkan dan memungut padi ke dalam karung yang telah disediakan. Kegiatan ini membutuhkan kerjasama dan hanya akan terlaksana dengan kerjasama yang baik. Setelah selesai, para petani pulang ke sawah, ke rumah. Setelah selesai, para petani pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk melakukan tradisi selanjutnya, yaitu tradisi rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Dalam tradisi masyarakat Bugis, ungkapan rasa syukur dilakukan dengan berbagai cara, dimulai dari Manre Sukuru dan Mapa Dendang. Para petani akan mulai menyajikan hasil sawah terbaik mereka beserta unggas atau hasil kolam dan hasil ternak lainnya yang akan disajikan dalam pesta panen, diiringi dengan kegiatan Mapa Dendang dan Cule-Cule Toogi. Dalam acara Manre Sukuru dan Mapa Dendang, para petani membagikan seserahan mereka kepada ketua adat dan juga kepada para tetangga.
sebagian dari hasil bumi mereka dibagikan sebagai hak orang lain yang dititipkan kepada mereka. Kegiatan Manre Sukuru adalah kegiatan berbagi dalam tradisi masyarakat Bugis sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas rezeki panen yang telah diberikan pada musim yang berjalan.